Kereta Standard Gauge Railway atau SGR mulai beroperasi di Kenya 6 tahun lalu dan dibanggakan para pejabat Kenya sebagai salah satu proyek terbesar dan tersukses sejak kemerdekaan negara itu pada tahun 1960-an. Waktu tempuh dari Mombasa ke Nairobi yang dulu bisa mencapai 10 jam, kini hanya perlu waktu sekitar 5 hingga 6 jam. You are a businessman, you're going for an interview, saves your time. Kenya meminjam dana sebesar 5 miliar dolar dari Tiongkok untuk membangun jalur kereta api yang menghubungkan kota pelabuhan Mombasa ke Nairobi dan dari Nairobi ke Naivasha. Ini adalah bagian dari program inisiatif Sabuk dan Jalan atau BRI yang dicanangkan pemimpin Tiongkok Xi Jinping. Ini mencakup proyek infrastruktur, perdagangan dan telekomunikasi global dengan tujuan menghubungkan Kenya dengan Uganda, Rwanda dan Sudan Selatan. The good side, one is that it's a framework for transportation of goods, transportation of cargo. Namun ekonom berharap skema pembayaran utang untuk kereta SGR dilakukan secara berbeda. I wish those who were responsible for negotiating the SGR would have actually looked at the repayment. It's a massive investment project. To have repayments be done in less than 20 or 30 years, that was quite ambitious. Selama pembangunan SGR, para pengkritik proyek ini memprotes potensi dampaknya terhadap satwa liar karena sebagian dari jalur kereta ini melintasi Taman Nasional Nairobi. Selama dekade terakhir, sekitar 150 negara telah bergabung dalam program BRI, termasuk sebagian besar negara Afrika. Africa's population is growing significantly, and there's a need on the continent for more infrastructure. From the Chinese perspective, Africa is desirable because it wants to secure inputs for its manufacturing sector. And when it looks around the world, a lot of these, whether it's copper, cobalt, or other minerals, are found in Africa. Negara seperti Kenya, Ethiopia, dan Zambia telah melihat infrastruktur besar-besaran dibangun oleh Tiongkok. Tapi sejumlah negara mengalami kesulitan akibat utang, termasuk Zambia, negara peminjam utama Tiongkok yang adalah negara pertama yang gagal membayar utangnya selama pandemi. Pihak Barat mengkritik Tiongkok karena memberikan pinjaman kepada negara-negara miskin dan mengatakan Beijing harus segera memberi keringanan bagi negara yang akhirnya tidak mampu membayar utang. Prompt action on debt is in China's interest. Menurut pengamat, banyak negara ikut BRI pada saat pertumbuhan ekonomi cukup kuat, tapi itu telah berubah. Sementara di stasiun kereta, sebagian penumpang menyambut keberadaan kereta ini. It is a safe mode of transport that we as Kenyans, we embrace it. Studi terbaru dari Universitas Boston menunjukkan pinjaman Tiongkok ke Afrika turun ke tingkat terendah selama 2 dekade terakhir. Menurut para analis, meski program inisiatif Sabuk dan Jalan atau BRI ini tetap akan berlangsung, tapi Tiongkok mungkin akan mengarah ke investasi yang lebih kecil. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.